Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Gimana anak-anak kabarnya kalian hari ini? Baik? Sehat? Amin. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Jangan sampai lupa juga protokol kesehatannya harus tetap diperhatikan ya. Mulai dari mencuci tangan dan juga memakai masker. Pintar. Oke, kita langsung aja ya lanjut. Tetapi sebelum lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, selesai. Oke, kita langsung aja ya lanjut ke materi di slide berikut ini. Tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu ya tujuan pembelajaran kali ini. Langsung aja ya simak di slide ini. Kalau sudah, kita langsung aja ya mulai pembelajarannya. Salahuddin Al-Ayyubi. Biografi Salahuddin Al-Ayyubi. Perlu kalian ketahui bahwasanya Salahuddin Al-Ayyubi bukanlah merupakan nama asli yang sebenarnya. Lalu siapa sih nama sebenarnya dari beliau? Jawabannya adalah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin. Beliau berasal dari bangsa Kurdi yang lahir di Benteng Tikrit, Irak, tahun 532 Hijriah, atau bertepatan dengan tahun 1137 Masehi. Ayahnya ialah Najmuddin Ayyub, yang nanti menjadi guru pertama pada masa kecil Salahuddin Al-Ayyubi dalam berbagai ilmu pengetahuan. Tidak hanya dalam menguasai ilmu-ilmu agamanya saja, beliau juga selalu ingin terus belajar dengan bidang yang lainnya, yang berbeda dari sebelumnya. Salah satu contohnya ialah di bidang kemiliteran. Pada saat itu, ia sampai benar-benar menekuni dengan serius tentang teknik perang, strategi, ataupun perpolitikan. Dan setelah semua itu diperoleh, Salahuddin tidak lantas berhenti begitu saja. Ia bahkan kemudian kembali merasa harus melanjutkan pendidikan formal yang lainnya, yaitu dengan cara pergi ke Damaskus untuk mempelajari teologi Sunni selama 10 tahun di dalam lingkungan Istana Nuruddin Zenki. Dan kalau dalam karakter atau kepribadiannya, dari kecil Salahuddin Al-Ayyubi dikenal orang-orang karena kerendah hatiannya, kesantunannya terhadap orang tua apalagi, serta sangat penuh belas kasihan kepada semua orang. Oh iya, ada hal penting yang lainnya loh dari Salahuddin Al-Ayyubi yang dikatakan dalam buku-buku sejarah. Apa itu? Ada yang tahu nggak? Nggak ada? Oke, ibu jawab ya langsung ya. Ialah tentang cita-cita awal dari Salahuddin Al-Ayyubi, yang dimana pada awalnya atau pada masa kecilnya Salahuddin Al-Ayyubi mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang ahli dalam bidang ilmu agama, atau bisa dikatakan sebagai alim ulama, karena ia sangat senang berdiskusi tentang ilmu kalam, Al-Quran, fikih, dan hadis. Tetapi seiring berjalannya waktu dan bertambahnya dewasa, Salahuddin Al-Ayyubi kemudian mengakrabi dunia kemiliteran tepat saat berusia 26 tahun, di mana saat itu beliau kemudian bergabung dengan pasukan pamannya yaitu Asaduddin Syirkuh dalam memimpin pasukan muslimin ke Mesir atas tugas dari gubernur Suriah yaitu Nuruddin Zenki. Setelah hal itu terjadi, Salahuddin Al-Ayyubi semakin menunjukkan kepiawaiannya dalam kepemimpinan. Ia lalu tumbuh menjadi seseorang yang mampu melakukan mobilisasi dan reorganisasi pasukan dan perekonomian di Mesir, terutama untuk menghadapi kemungkinan serbuan bala tentara salib. 3 tahun kemudian, ia menjadi penguasa Mesir dan Syria dan merevitalisasi ekonomi, reorganisasi militer, dan menaklukkan negara-negara muslim kecil untuk dipersatukan melawan pasukan salib. Dan impian bersatunya bangsa muslim tersebut kemudian tercapai pada bulan September 1174 Masehi, setelah Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menundukkan Daulah Fatimiyah di Mesir untuk patuh pada kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad.
Pada usia 45 tahun, Salahuddin kemudian tumbuh menjadi orang yang berpengaruh di dunia Islam. Karena selama kurun waktu 12 tahun, ia berhasil mempersatukan Mesopotamia, Mesir, Libya, Tunisia, wilayah barat Jazirah Arab, dan Yaman di bawah kekhalifahan Ayyubiyah. Dan pada tahun 1193 Masehi, dalam usia 57 tahun, Salahuddin kemudian wafat di Damaskus. Oke, sekarang kita lanjut ya ke kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi merupakan salah seorang sultan yang memiliki kemampuan memimpin. Dibuktikan dengan caranya dalam memilih para wazir. Salahuddin mengangkat para pembantunya atau wazir dari orang yang cerdas dan juga terdidik. Di antaranya ialah adalah Al-Qadi Al-Fadil dan Al-Khatib Al-Isfahani. Sementara itu, sekretaris pribadinya bernama Bahruddin bin Shaddad, yang kemudian dikenal sebagai penulis biografinya. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi juga tidak membuat kekuasaan terpusat di Mesir, melainkan membagi wilayah kekuasaannya kepada saudara-saudara dan keturunannya, sehingga melahirkan beberapa cabang dinasti Ayyubiyah sebagai berikut. Selain daripada itu, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi juga dalam kepemimpinannya sangat fokus terhadap usaha-usaha untuk menyatukan provinsi-provinsi Arab, terutama di Mesir dan Syam, supaya kekuatan umat Islam terorganisir dengan baik. Kemudian selain daripada itu, dalam kegiatan perekonomian, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi bekerja sama dengan penguasa muslim di wilayah lain dan menggalakkan perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah, Laut Hindia, dan juga menyempurnakan sistem perpajakan. Kemudian Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi juga dianggap sebagai pembaharu di Mesir karena dapat mengembalikan mazhab Sunni. Untuk keberhasilannya, sampai-sampai Khalifah Al-Mustadi itu memberikan gelar kepada Sultan Yusuf Al-Ayyubi Al-Mu'izz li Amiril Mu'minin, yaitu penguasa yang mulia. Khalifah Al-Mustadi tidak sampai situ saja. Ia bahkan sampai memberikan wilayah-wilayah kekuasaan kepada Sultan Salahuddin, seperti wilayah Naubah, Yaman, Tripoli, Suriah, dan Maghrib. Sejak saat itulah atau bertepatan dengan tahun 1175 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi dianggap sebagai Sultanul Islam wal Muslimin, yaitu pemimpin umat Islam dan kaum muslimin. Oh iya, ada hal penting lainnya yang harus juga kalian ketahui, bahwasanya karakter kepemimpinan dari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu sangat toleransi. Dibuktikan ketika ia menguasai Iskandaria, ia tetap mengunjungi orang-orang Kristen. Selain daripada itu, untuk menciptakan kedamaian, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi bahkan sampai mengizinkan orang-orang non-muslim untuk berziarah ke Baitul Maqdis. Dan sebagai penutupnya, kalian harus menjawab evaluasi ini terlebih dahulu ya. Coba. Cukup sekian materi pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari peristiwa ini dan juga semoga kalian mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum.